Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviona Nabila Naomi dari kelas 641A12 dengan NIM 642300021. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sejarah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dengan nama Bank Dunia Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Awalnya Bank Dunia dibentuk dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa pendanaan kepada negara-negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Sejarah awal Bank Dunia bermula dari konferensi Bretton Woods yang diikuti oleh delegasi dari 44 negara. Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD, juga terbentuk dana delegasi dari 44 negara. Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD, juga terbentuk dana moneter internasional atau IMF. Negara pertama yang mendapat pinjaman dari Bank Dunia adalah Prancis dan kemudian diikuti oleh Eropa lainnya. Dari rekonstruksi dan pembangunan kembali negara-negara terdampak Perang Dunia Kedua, tujuan Bank Dunia pun bergeser seiring dengan perjalannya waktu. Tujuan Bank Dunia saat ini lebih mengarah kepada proyek-proyek infrastruktur seperti irigasi, infrastruktur jalan, hingga kelistrikan. Ada juga negara non-Eropa pertama yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, yaitu Chili pada tahun 1948. Saat itu, Chili mendapatkan bantuan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Bantuan yang diterima oleh Chili adalah sebesar 13,5 miliar dolar AS. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1746, berdiri bank pertama di Nusantara dengan nama Bank Koren and Van Lening. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Koren disempurnakan, The Bank Van Koren and Bank Van Lening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutar uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan memberikan imbalan bunga, namun sayangnya pada tahun 1818 Bank Koren and Bank Van Lening terpaksa tutup karena krisis keuangan. Setelah Bank Koren and Bank Van Lening ditutup, pada tahun 1828 didirikan The Javers Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada The Javers Bank (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. The Javers Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Pada tahun 1922, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang The Javers Bank (WED).
Setelah Indonesia berhasil merdeka pada tahun 1945, sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 pasal 23, maka pemerintah Republik Indonesia membentuk sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi. BNI menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalis DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besarnya mencapai 97%. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WED pada tahun 1922. Maka sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1968, Bank Indonesia berfungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Saat krisis moneter yang terjadi di Asia, BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis sebagai penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan rekonstruksi bank-bank yang tidak sehat. Dan pada tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Tujuan BI antara lain yaitu mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapus tujuan sebagai agen pembangunan. Hingga saat ini BI masih terus beroperasi menjalankan fungsi untuk memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, itulah dia sejarah panjang dunia perbankan sekaligus sejarah Bank Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.